Oke, ada satu pertanyaan fundamental yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Apa sih yang sesungguhnya menentukan sebuah akhir yang baik bagi hidup seseorang? Apakah kata-kata terakhir yang kita ucapkan itu punya semacam kekuatan magis gitu buat membatalkan semua catatan sebelumnya? Mengubah takdir kita? Dan pertanyaan itu, yang terasa sangat personal ya, membawa kita langsung ke jantung pembahasan kita kali ini. Sumber utama kita adalah sebuah perintah yang, wah, ini tegas sekali dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Ali Imran ayat 102. Yang bunyinya, Bunyinya, "Wala tamutuna illa wa antum muslimun." tepat. Jadi misi kita untuk Anda hari ini adalah membedah apa sih makna sebenarnya dari keadaan Islam itu. Ini kan bukan tentang satu momen ya, tapi sebuah kondisi. Betul. Dan untuk mengalinya, kita nggak akan berteori aja. Kita punya dua studi kasus yang kontras banget dari Al-Quran. Pertama, ucapan terakhir Fir'aun yang dramatis itu, saat dia tenggelam. Ya, Dan sebagai pembandingnya, wasiat terakhir Nabi Yakub kepada anak-anaknya. betul sekali. Dengan membandingkan keduanya, terus kita rujuk juga ke kaidah-kaidah taubat dan konsep perhitungan amal atau hisab. Nah, dari situ kita akan coba memahami prinsip di baliknya. Ini bukan sekedar cerita loh. Bukan ya? Ini tentang validasi internal Al-Quran terhadap sebuah prinsip ilahi yang sangat-sangat penting. Oke, mari kita langsung masuk deh ke studi kasus pertama, yang paling terkenal. Coba Anda bayangkan adegan sinematik ini. Fir'aun, simbol kesombongan absolut, sama seluruh pasukannya yang perkasa, Iya, iya. sedang mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Di depan mata mereka, laut terbelah. Sebuah keajaiban yang harusnya bikin siapapun berhenti kan? Tapi yaitu, kebencian bikin mereka buta. Terus maju aja mereka. Terus maju ke dasar laut yang kering itu. Lalu saat mereka semua ada di tengah-tengah, dinding air raksasa itu menyatu lagi. Hancur semua. Sekejap, kereta perang terbalik, kuda-kuda panik, air menelan segalanya. Di momen itulah, di antara deburan ombak yang mencekik. Saat semua kekuasaannya udah nggak ada artinya, Tepat. Mahkota, pasukan, semua nggak bernilai. Saat itulah Fir'aun mengucapkan kata-kata yang diabadikan selamanya. Saya akan bacakan dari surah Yunus, ayat 90 dan 91. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Falamma balaghahul gharaq, qala amantu innahu la ilaha illallahul ladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Alal ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang artinya, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri Muslim." Lalu Allah berfirman, Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. nah, coba kita perhatikan kata-katanya deh. Dia bilang dua hal krusial. Apa Adi itu? Pertama, aku percaya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Ini kan pengakuan tauhid. Jelas, itu kalimat syahadat intinya. Betul. Dan yang kedua, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang secara harfiah artinya, aku seorang muslim. Sebentar. Ini yang bikin saya bingung dari dulu. Kalimat yang diucapkan Fir'aun itu kan esensi dari keislaman. Kalau ada orang di zaman sekarang ngucapin kalimat serupa, ya dia diterima sebagai muslim kan? Iya, betul. Kenapa khusus untuk dia jawabannya itu penolakan yang begitu telak, begitu instan? Apakah sekarang seolah-olah ada jam yang berdetik dan waktunya habis? Di mana sih batasannya? Ini pertanyaan yang krusial banget. Dan jawabannya itu menunjukkan betapa konsistennya sistem aturan di dalam Al-Quran. Penolakan ini bukan karena kata-katanya salah, sama sekali bukan. Tapi karena kondisi saat kata-kata itu diucapkan. Oh, kondisinya ya? Iya, ini adalah iman yang lahir bukan dari pilihan, tapi dari keterpaksaan mutlak. Saat itu, Firaun udah melihat azab dengan mata kepalanya sendiri. Oke. Orang pasti akan berdoa kan, terlepas dari apa keyakinan mereka sebelumnya. Iya, Tapi itu bukan bukti perubahan hati yang sesungguhnya. persis seperti itu. Dan untuk membuktikan ini bukan kasus khusus buat Firaun, Al-Quran memberikan kontras yang sangat jelas lewat kisah lain. Nah, ini dia. Wasiat seorang rabi. Mari kita lihat studi kasus kedua kita. Momen-momen terakhir Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Menarik. Jadi kita membandingkan kata-kata terakhir seorang tiran Dengan, dengan kata-kata terakhir seorang nabi. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? di sini konteksnya beda banget.
Bukan kepanikan, tapi ketenangan. Bukan di tengah azab, tapi di atas ranjang kematiannya, dikelilingi oleh anak-anaknya. Ayat 132 menyebutkan wasiatnya. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. tunggu. Ini kan persis sama dengan perintah di Ali Imran yang kita bahas di awal. Tepat sekali. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini wasiat turun-temurun dari para nabi. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nahnu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Oke, terjemahannya gimana tuh? Artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Oke, perbedaannya mencolok banget. Banget kan? Ucapan Fir'aun itu deklarasi personal yang egois buat menyelamatkan diri sendiri, sedangkan wasiat Yakub ini tentang memastikan legasi keimanan berlanjut untuk generasi setelahnya. Betul. Dia nggak lagi panik soal nasibnya, tapi justru peduli sama nasib anget-anaknya. Tepat sekali. Di sini kita lihat dua akhir hayat yang sangat berbeda. Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid karena nggak punya pilihan lain. Terpaksa, Terpaksa. Sementara Yakub dan anak-anaknya, mereka menegaskan kalimat tauhid sebagai puncak dan konfirmasi dari kehidupan yang udah mereka jalani di atas jalan tauhid. jadi wasiat Yakub itu bukan tiket masuk di menit terakhir. Bukan. Itu lebih seperti stempel akhir pada paspor kehidupan yang udah penuh dengan cap keimanan dan penyerahan diri. Jadi, Al-Quran sendiri yang ngasih validasi ini ya. Dengan menyandingkan dua kisah ini, pesannya jadi jelas banget. Yang dinilai bukan cuma kata-kata di garis finish, Tapi seluruh lintasan maratonnya. seluruh perjalanannya. Tapi ini bikin muncul pertanyaan lain sih. Banyak orang beranggapan kalau rahmat Tuhan itu kan tak terbatas. Jadi ada harapan, sudahlah, nanti aja di akhir hayat saya bertaubat. Pandangan ini sepenuhnya salah dong. Apa pintu rahmat itu benar-benar tertutup serapat itu? Nah, ini titik perdebatan teologis yang penting banget. Dan Al-Quran memberikan kaidah hukumnya dengan sangat jernih. Ada di surat An-Nisa ayat 18. Ayat ini fungsinya kayak, ya pasal hukum lah, yang menjelaskan kenapa taubat Fir'aun ditolak, sekaligus memperjelas batasan dari rahmat terkait penerimaan taubat. Oke, mari kita dengar pasal hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana. Yang artinya, Jelas sekali. jadi ayat ini secara definitif menutup pintu harapan buat pertobatan di menit-menit terakhir. Kedengarannya cukup keras ya, mengingat Tuhan kan juga Maha Pengampun. Kedengarannya memang keras kalau kita lihat secara terpisah, tapi kalau kita hubungkan dengan konsep keadilan dan kehendak bebas, ini jadi syarat logis. Maksudnya, Sifat Tuhan sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun, itu berlaku bagi hamba yang memilih untuk kembali saat dia masih punya pilihan untuk terus berbuat dosa. kuncinya di pilihan itu ya. Betul. Taubat itu sebuah tindakan proaktif dari kesadaran dan penyesalan yang tulus. Fir'aun itu tidak sedang bertaubat, dia sedang mencoba negosiasi saat sudah kalah telak. Iya juga ya. Analogi yang sering dipakai itu seperti seorang terdakwa yang terus-menerus bohong selama persidangan. Terus-terusan menyangkal. Tapi begitu hakim ketuk palu vonis bersalah, baru dia nangis-nangis dan ngaku. Pengakuannya udah nggak ada nilainya lagi. Tepat. Udah nggak punya nilai hukum buat mengubah vonis. Waktu pembelaan sudah habis. Rahmat pengampunan Tuhan itu luas banget. Tapi tidak meniadakan hukum sebab akibat dan keadilannya. Saya jadi mikir, kalau taubat di akhir hayat ditolak, dan Fir'aun yang ngucapin kalimat tauhid aja nggak selamat, lalu apa sebenarnya makna dari perintah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu? Rasanya ini bukan soal satu kalimat sakti, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Tepat. Ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar. Konsep hisab atau hari perhitungan. Oke, Kalau kita mau paham keadaan Islam sebagai sebuah kondisi, maka kita harus paham gimana kondisi itu diaudit.
Sumber kita tentang dimensi dan makna hisab memberikan analogi yang luar biasa. Hidup ini pada dasarnya adalah sebuah proses audit yang berjalan secara real time, berkelanjutan. Audit yang real time, maksudnya gimana tuh? Poin pertama dari sumber itu adalah bahwa salah satu sifat Allah itu sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Ini sering disalahartikan seolah-olah perhitungan di akhirat nanti bakal cepet banget gitu. Makna yang lebih dalam adalah perhitungannya terjadi saat itu juga, nggak ada jeda. Langsung tercatat. Langsung. Setiap niat di hati, setiap kata yang terucap, setiap perbuatan sekecil apapun langsung tercatat dan masuk ke dalam buku besar kita secara instan. Wow, itu mengubah segalanya. Jadi ini bukan kayak ujian akhir sekolah di mana kita bisa SKS. Sistem kebut semalam. Iya. Bukan. Ini lebih kayak rekaman CCTV yang nyala 24/7 dari kita lahir sampai mati. Dan analisanya jalan terus. Persis. Dan sari'ul hisab inilah yang menjelaskan kenapa respons Tuhan ke Fir'aun itu instan banget. Apakah sekarang? Apakah sekarang? Pertanyaan itu bukan cuma penolakan, tapi juga cerminan dari audit real time yang laporannya udah final. Seakan-akan dibilang, datamu udah masuk, nilaimu udah keluar. Laporan seumur hidupmu menunjukkan kau adalah perusak. Nggak ada lagi ruang buat entry data baru. Tepat, udah ditutup bukunya. Oke, ini masuk akal. Lalu apa hasil dari audit berkelanjutan ini? Sumber kita menjelaskan akan ada dua jenis hasil. Ada yang disebut hisaban yasira atau perhitungan yang mudah. Itu untuk siapa? Ini buat orang beriman yang bukunya seimbang atau positif. Mereka menerima catatannya dengan tangan kanan, prosesnya digambarkan penuh kemudahan dan kemuliaan. Di sisi lain, ada su'ul hisab. Perhitungan yang buruk. Perhitungan yang buruk dan sulit. Ini buat mereka yang catatannya merah penuh kezaliman dan pelanggaran. Lantas, apa yang membedakan seseorang bakal dapat hisaban yasirah atau su'ur hisab? Apa kuncinya? Nah, kuncinya adalah konsep takwa. Inilah mesin penggerak dari semua ini. Takwa. Takwa itu sering diartikan takut ya, tapi makna yang lebih presisi itu kesadaran atau kewaspadaan. Kesadaran akan apa? Kesadaran penuh akan kehadiran dan pengawasan Tuhan yang berjalan 24/7, sama kayak auditnya tadi. Kesadaran inilah yang kemudian jadi filter atau sistem operasi bagi setiap tindakan amal kita sepanjang hidup. Saya suka analogi sistem operasi itu. Pas kan? Jadi takwa itu OS-nya. Ya. Kalau OS kita adalah sadar Tuhan, maka setiap program yang kita jalankan, setiap file yang kita buat, yaitu amal perbuatan kita, akan secara otomatis selaras dengan sistem itu. Tepat. Deskripsi dari operating system yang kita gunakan sepanjang hidup. Amal kita itu outputnya, dan takwa adalah kode sumbernya. Inilah yang dibangun oleh Nabi Yakub seumur hidupnya dan diwariskan ke anak-anaknya. Dan inilah yang sama sekali nggak dimiliki oleh Fir'aun. Jadi, setelah semua ini, kita bisa melihat perintah mati dalam keadaan Islam dari sudut pandang yang sama sekali baru. Mari kita rangkum untuk Anda. Pertama, perintah ini bukan tentang menghafal satu kalimat untuk diucapkan sebagai tiket terakhir. Bukan sama sekali. Ini tentang membangun dan memelihara sebuah sistem operasi takwa di dalam diri yang berjalan setiap hari, sehingga saat sistem itu dimatikan, ia ada dalam kondisi terbaiknya. Kedua, perbandingan antara Fir'aun dan Nabi Yakub itu berfungsi sebagai validasi Al-Quran itu sendiri. Fir'aun itu studi kasus tentang kegagalan. Iman karena keterpaksaan. Betul, iman karena keterpaksaan saat azab udah terlihat mata adalah iman yang tidak bernilai. Sebaliknya, Nabi Yakub adalah studi kasus keberhasilan. Wasiat imannya adalah konfirmasi dari kehidupan yang dijalani di atas iman. Dan ketiga, konsep hisab yang real time atau sari'ul hisab itu mengajarkan kita bahwa nggak ada satu detik pun yang sia-sia. Iya. Setiap pilihan, setiap niat, sekecil apapun adalah bagian dari audit yang sedang berjalan. Fokus kita seharusnya bergeser dari cuma cemas tentang garis finish, menjadi sangat peduli pada kualitas setiap langkah yang kita ambil dalam maraton kehidupan ini. Tepat. Maka, pelajaran kuncinya untuk Anda bukanlah tentang gimana caranya merencanakan kata-kata terakhir, melainkan bagaimana kita bisa menginstal, menjalankan, dan terus memperbarui sistem operasi kesadaran akan Tuhan itu di dalam diri kita. Mulai dari hari ini, detik ini, dan menjaganya setiap saat. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika benar seluruh hidup kita, termasuk pikiran yang paling tersembunyi dan niat yang tak terucap, adalah bagian dari sebuah audit ilahi yang berjalan tanpa henti dan tanpa jeda, bagaimana kesadaran itu seharusnya mengubah nilai dan bobot dari setiap pilihan kecil yang kita buat, setiap saat.